Halo, salam jumpa sahabat Lintas Family TV. Saluran edukasi dan hiburan, terpercaya dan ternama. Kembali di hari ini kami hadir untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan memberikan bekal pendidikan dan hiburan bagi sahabat Lintas Family TV. Dan kali ini kami akan mengulas tentang sengketa tanah. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk memberikan informasi dan edukasi terkini untuk sahabat Lintas Family TV. Dalam pertemuan kita terdahulu, kami telah mengulas tentang sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dimulai daripada pembentukan Panitia Yogyakarta, kemudian pembentukan Panitia Jakarta, dan pembentukan undang-undang ini memakan waktu yang cukup panjang sehingga terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria. Dan kami juga telah menegaskan bahwa dasar pemikiran pokok atau landasan berpikir daripada pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria adalah implementasi daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bumi air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Inilah hal penting yang harus kita cermati, bahwa landasan pokok pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah bagaimana undang-undang ini dijadikan satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas sengketa tanah. Apa yang dimaksudkan dengan sengketa tanah? Bagi masyarakat awam, sengketa tanah atau ribut-ribut masalah tanah adalah sesuatu yang biasa dan sering terjadi di lingkungan masyarakat kampung atau perkampungan dan pedesaan. Ribut masalah batas tanah atau ribut masalah hak atas tanah, dan 1001 masalah yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Pengertian sengketa tanah diuraikan dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011. Dijelaskan bahwa sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan, dan secara sosiopolitik tidak memiliki dampak yang luas. Dapat diperjelaskan lagi, apabila Anda memiliki masalah tanah dengan satu badan hukum, yang dimaksudkan dengan badan hukum di sini adalah perusahaan atau yayasan yang sedang bermasalah dengan Anda. Lalu yang dimaksudkan dengan sengketa tanah dengan lembaga, mungkin Anda sedang mengalami sengketa tanah dengan satu institusi pemerintah, misalnya pemerintah daerah atau satu badan kementerian, tentara, mungkin kepolisian, ataupun lembaga-lembaga pemerintahan yang lain. Dan yang dimaksudkan dengan sengketa tanah dengan perseorangan adalah ketika Anda bersengketa dengan tetangga Anda mungkin, atau seseorang atas sebidang tanah. Juga yang dimaksudkan dengan secara sosiopolitik tidak memiliki dampak yang luas, artinya permasalahan atau sengketa tanah yang sedang terjadi
tidak memiliki dampak yang luas dalam hubungan masyarakat. Lawan dari sengketa tanah adalah konflik tanah. Karena konflik tanah adalah satu permasalahan atau konflik yang melibatkan kepentingan orang banyak. Mungkin satu kampung atau pulau yang asal muasalnya dimiliki oleh sekelompok masyarakat, tetapi kemudian hari terjadi konflik oleh karena satu perusahaan swasta datang dan mengakui kepemilikan tanah di atas pulau itu. Lalu kita akan bertanya, mengapa sampai terjadi sengketa tanah? Atau apa sih yang menjadi landasan terjadinya sengketa tanah di tengah-tengah masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan menguraikan bahwa sengketa tanah itu terjadi oleh karena satu, tumpang tindih ketentuan peraturan atau hukum. Yang kedua, faktor penegak hukum pertanahan yang tidak bermoral. Yang ketiga, buruknya administrasi pertanahan. Yang keempat, kebijakan pertanahan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan yang kelima, kesadaran masyarakat masih kurang dalam tertib administrasi pertanahan. Data terakhir yang dapat kami akses dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, jumlah kasus sengketa tanah di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 8.625 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, Badan Pertanahan Nasional telah menyelesaikan 5.470 kasus atau 63%, dan masih tersisa 3.145 kasus. Sengketa tanah muncul karena tumpang tindih undang-undang. Artinya saya akan menjelaskan mengapa sampai sengketa tanah muncul oleh karena tumpang tindih ketentuan peraturan. Bahkan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan selalu mengeluh-ngeluh negara kita terlalu banyak undang-undang, sehingga sering antara satu produk undang-undang dengan ketentuan peraturan yang lain selalu bertentangan. Yang dimaksudkan dengan tumpang tindih ketentuan peraturan atau perundangan atau hukum adalah ketika undang-undang pertanahan akan diterapkan untuk memberikan satu kepastian kepada masyarakat atas hak-hak tanahnya, tapi ternyata di atas tanah tersebut juga melekat satu ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh kementerian yang lain, misalnya Kementerian Kehutanan, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya tidak bisa dilanjutkan oleh karena di atas tanah itu tadi juga melekat satu ketentuan peraturan perundangan tentang kawasan hutan misalnya. Contoh kasus, sekelompok masyarakat di Kabupaten Karimun sudah tinggal secara turun-temurun di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat. Contoh kasus, sekelompok masyarakat di Kabupaten Karimun sudah tinggal secara turun-temurun di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat. Bahkan sebagian besar dari kelompok masyarakat ini sudah memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan berdasarkan Keren Belanda, dan sebagian masyarakat lagi memiliki surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan dan kecamatan setempat
oleh karena mereka sudah menguasai tanah-tanah yang ditempati mereka tersebut secara turun-temurun puluhan tahun. Tetapi kenyataannya pada tahun 2015 muncul keputusan Menteri Agraria yang isinya dengan sengaja memasukkan wilayah yang ditempati masyarakat sebagai kawasan hutan. Hingga akhirnya sampai saat ini masyarakat tidak dapat lagi mengurus surat tanah, tidak dapat lagi melakukan transaksi jual beli tanah. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat merugikan masyarakat. Tumpang tindih ketentuan peraturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah masyarakat sudah sering terjadi. Undang-undang yang selalu tersandung dalam petaka konflik dan sengketa tanah adalah Undang-Undang tentang Pertambangan dan Undang-Undang tentang Kehutanan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Hal ini karena satu wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan atau kawasan hutan, maka semua aktivitas masyarakat dihentikan atau tidak boleh dilaksanakan di wilayah itu. Apabila masyarakat memaksa diri untuk tetap tinggal dan bertahan di area yang sudah ditetapkan, misalnya area yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka sangat disayangkan masyarakat sangat berpotensi berurusan dengan hukum. Padahal dalam kenyataannya, dalam beberapa kasus, kita melihat bahwa masyarakat kita sangat sadar dan patuh dan mengerti bahwa lokasi yang mereka tempati adalah lokasi yang memang sudah diwariskan secara turun-temurun. Tetapi kenyataannya, setelah waktu berjalan mereka harus diperhadapkan dengan satu perubahan tata guna tanah yang diakibatkan karena munculnya ketentuan peraturan baru sehingga mereka sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Lalu mengapa bisa terjadi tumpang tindih ketentuan peraturan yang berlaku? Jawabannya terdapat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Mahfud MD tentang politik hukum. Dalam gambaran besar isi buku tersebut, Profesor Mahfud MD menyimpulkan politik hukum yang terjadi di negara kita adalah politik hukum kepentingan. Siapa yang berkuasa maka dia akan membuat peraturan atau undang-undang untuk kepentingannya. Hal yang dituliskan Profesor Mahfud MD berdasarkan fakta pada masa pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno juga mengeluarkan aturan untuk membela kekuasaannya. Masa pemerintahan Presiden Soeharto, begitu juga. Banyak sekali kepres yang dikeluarkan untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Begitupun masa pemerintahan presiden-presiden yang lain. Semua produk hukum berdasarkan kepentingan kelompok dan kroni. Dan bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa atau konflik tanah karena tumpang tindih ketentuan peraturan ini? Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi karena tumpang tindih ketentuan peraturan dapat ditempuh melalui jalur politik atau pendekatan pemerintah daerah ke kementerian yang menerbitkan ketentuan peraturan itu. Dan secara hukum dapat ditempuh melalui pengadilan tata usaha negara atau juga uji materi ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh satu kementerian dan dirasakan sudah merampas hak-hak rakyat. Tetapi saya lebih menyarankan, lebih bijak pemerintah daerah melakukan pendekatan ke kementerian yang menerbitkan satu produk perundangan sehingga berpotensi merugikan hak-hak rakyatnya. Dalam mengurus atau melakukan pendekatan pemerintah daerah ke satu kementerian
yang telah menerbitkan satu ketentuan peraturan sehingga merugikan kepentingan rakyatnya, pemerintah daerah memang harus benar-benar serius fokus untuk mengurus permasalahan itu. Karena kalau sekiranya pemerintah daerah hanya mengirimkan surat tanpa melakukan suatu pendekatan atau secara kontinu melakukan pertemuan, maka perjuangan itu akan sia-sia belaka. Permasalahan ini kalau diurus serius oleh pemerintah daerah, maka persoalan itu yakin akan selesai. Tetapi apabila pemerintah daerah tidak serius untuk menangani persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat tumpang tindihnya satu ketentuan peraturan, maka sampai kapanpun masyarakat akan menerima atau menghadapi kesusahan dan kesulitan atas permasalahan hak atas tanah mereka. Catatan penting yang memang harus diketahui oleh masyarakat dan sedapatnya kalau boleh dihindari memang harus dihindari apabila masyarakat menempuh jalur hukum, sangat disayangkan atau kasihan untuk mereka. Karena yang namanya menempuh jalur hukum memerlukan biaya atau duit untuk membayar pengacara serta operasional, karena waktu berperkara itu akan sangat lama. Jadi sekali lagi saya sarankan baiknya dalam kasus atau sengketa tanah yang terjadi karena tumpang tindih ketentuan peraturan akan sangat elegan bila diserahkan kepada pihak pemerintah daerah. Masyarakat yang sedang bermasalah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, karena mereka memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini. Lalu bagaimana dengan sengketa tanah yang timbul oleh karena oknum atau pejabat pertanahan yang nakal atau tidak bermoral? Kita ikuti ulasan Lintas Family TV selanjutnya.